Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Oktaviana, dari kelas 11 2A28 Sistem Informasi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang makalah proyek kami. Oh ya, sebelumnya kelompok kami terdiri dari 4 orang. Di antaranya saya, kemudian Amanda Pusparespati, ada Eva Narulita, dan Revaldi. Baik, pertama-tama kita masuk aplikasi Jahirnya. Kita buat aplikasi Jahir dengan cara membuat data baru. Kita masukin data perusahaan yang tadi sampai terbentuk data perusahaan yang akan bisa diinput data-datanya gitu loh. Nah, setelah itu pertama kita masukin data-data pelanggannya dulu dengan cara, kan kita udah di modul aplikasi Jahir nih ya, udah di aplikasi Jahirnya. Nah, klik modul data-data. Di sini ada data nama alamat. Nah, di data nama alamat ini ada tambah atau baru ya di situ. Kita tulis, kita ketik maksudnya. Kita ketik, kemudian pokoknya data-datanya ada data PT yang tadi saya jelaskan ya sebelumnya, yang ada Manda Telpo, Ara Okta, sama Eva Narulita PT kan yang itu. Kemudian kita selesai data-data nama alamat itu, kita ubah data rekening nih. Data rekening di sini kita ubah bank, kan asalnya bank nih ya di sini. Banknya kita ubah jadi Bank BCA. Terus di sini juga ada piutang. Yang asalnya piutang usaha kita ganti jadi piutang dagang. Terus yang asalnya hutang usaha kita ganti jadi hutang dagang. Oke. Mungkin kalau masalah rekening itu bisa nanti diedit ya, kalau pas transaksi kalau ada yang kurang atau ada yang mau perlu ditambahin lagi nanti paling ya. Kemudian di sini ada data mata uang. Data mata uang kita menggunakan rupiah. Satuan pengukuran kita picis, karena di sini sudah ada picis jadi tidak perlu diganti. Kemudian di sini ada data pajak yang harus kita ganti. Di sini ada pajak, kita tambah baru, kita tulis kodenya PPN dan nama pajaknya pajak pertambahan nilai dengan persentase 10%. Di sini akun belinya kita pakai PPN dibayar di muka, lalu akun jualnya kita memakai hutang PPN atau hutang pajak ya. Oke, selanjutnya setelah modul data-data selesai, kita masuk ke persediaan. Terus di situ ada data produk, klik tambah lagi, sama seperti membuat data pemasok ya, pemasok. Tapi di sini bedanya kita harus membuat data kelompok barang. Nah, kelompok barang di sini kan di data persediaan ini ada kode barang, kita masukin kode barang, deskripsi, kemudian ada kelompok barang. Nah, kelompok barang di sini sebenarnya karena kita sudah pakai distributor handphone ya, jenis usahanya jadi sudah tersedia. Kita handphone, casing, baterai, aksesoris, nah semuanya sudah tersedia. Jadi kita hanya perlu mengedit akun-akun yang ada di dalam ini. Handphone misalkan nih, akunnya itu harus ada apa aja nih ya. Misalnya akun handphone dulu nih, akun handphone. Nah, disimpan kan ada, terus dibeli juga bisa, dijual juga bisa, dan metode Vivo costing ya. Nah, kemudian sama sih, casing, baterai, aksesoris juga sama kayak gitu.
Setelah selesai di modul persediaan, kita masuk ke setting. Kemudian saldo awal. Kemudian ada saldo awal piutang. Piutang dulu ya, kita isiannya saldo piutang dulu. Sini ada Manda Telpo. Kebetulan cuma satu piutang usaha yang kita punya di sini. Jadi kita tinggal isiin aja sesuai yang deskripsi ada di makalah, kita isiin. Kemudian setelah selesai kita masuk ke metode setting lagi, saldo awal, kemudian saldo awal hutang usaha. Sama sih kayak tadi, kita tinggal masukin uangnya berapa, terus tanggal awalnya berapa, sama saldo awal persediaan nih, sekalian saldo awal persediaannya berapa nih. Misalkan saldo awal persediaan di sini kan ada handphone. Misalnya casing iPhone. Kita jelasin dulu ya. Di sini ada 10 persediaan. Di sini ada casing iPhone, Samsung, Nokia, iPhone, Vivo, baterai Samsung, headset, charger, baterai Xiaomi sama baterai Oppo. Mungkin di sini ada kelompok, kalau dikelompokkan ada HP, baterai, aksesoris 3 mungkin ya. Sama baterai, HP, aksesoris. Casing. Enggak, casing masuk ke aksesoris. Sorry. Oke. Sebenarnya di sini casing iPhone tuh kan jumlahnya 10 nih. Kita masukin ke modul jahirnya juga 10 sama harga beli berapa. Pokoknya harga beli, harga itu semuanya dihitung. Nah, setelah selesai modul utang, ngisi saldo awal piutang udah, saldo awal udah, persediaan udah, dilanjut dengan mengisi saldo awal akun. Saldo awal akun ini yang saya sebutkan tadi yang 401 juta sekian. Nah, kita isiin sesuai dengan apa yang ada di makalah harga jumlahnya ya di sini. Perlu diketahui di sini ada akun yang harus minus. Ya, seperti akumulasi penyusutan peralatan, terus akumulasi penyusutan kendaraan. Kalau ada PPN harus itu. Kebetulan di sini PPN-nya nggak ada ya, jadi nggak usah diisi. Nah, setelah mengisi data-data itu selesai, kita tinggal ke data harta tetap dulu. Data harta tetap di data-data modul data-data. Ke data harta tetap kita masukin yang kendaraan tadi. Kendaraan tadi kan ada satu, terus komputer satu kan ya. Jadi kita masukin kendaraan, di sini kita tambah baru ya, semua baru kan karena kita perusahaan baru. Jadi kita harus nambah terus. Perusahaan baru diisi namanya kendaraan, kategori kendaraan Fortuner kan, satu buah mobil Fortuner. Kategorinya kendaraan, harga belinya dibeli pada tanggal 2 Januari 2017 dan harga perolehannya 150.000, nilai residunya 0 dan umur ekonomisnya 10 tahun. Di sini kan ada mau kayak akumulasi bebannya tuh mau dihitung nggak sama aplikasi jahilnya tuh per tahun berapa misalkan kayak gitu kan. Di sini udah tertera ya. Di sini penyusutan bulanannya sekitar 1.250.000. Jadi kita maksudnya penyusutan bulan tuh kita nyisihin uang buat nanti kalau kira-kira kendaraan ini tuh kan gak selamanya bagus kan, gak selamanya kita tuh pakai itu aja kan, pasti ada rusaknya, pasti ada ya lain-lainnya. Jadi kita untuk menyiasati itu kita adakan penyusutan bulanan yang diambil dari modul kas bank ini nih nanti. Jadi penyusutan bulanannya tuh sekitar 1.250.000 selama 10 tahun. Dan setelah 10 tahun tuh uang kita tuh bakalan 150 juta gitu. Oke. Yang kedua ada komputer. Komputer juga sama macam kendaraan, tapi komputer lebih kecil nilai residenya. Penyusutan bulanannya cuma 62.500. Kemudian dibelinya pada tanggal 2 bulan April 2017 dengan harga perolehannya 4 juta. Ini ada nilai residu. Nilai residu itu nilai sisa ya. Nilai sisanya 250.000.
Nah, setelah selesai ini, kita baru bisa masuk ke transaksi. Kebetulan transaksi pertama di sini ada Nah, transaksi pertama di sini ada sewa dibayar di muka. Jadi PT Budi Raha itu bayar ke orang buat sewa gedung. Kebetulan sewa gedungnya tuh bukan gedung milik kita gitu. Jadi kita nyewa untuk 1 tahun. Nah, di sini pada tanggal 2 Januari 2018 dibayarkan kepada Bapak Ahmad Fahmi yang punya gedungnya mungkin ya, senilai 9 juta. Oke. Pertama, kita langkah awalnya tuh kita harus masuk ke modul kas bank. Modul kas bank, kas keluar. Kemudian kita tambah baru. Nah, kita perlu perhatikan nih, kan tadi kita sudah sesuai ketentuan nih ya, akun kas yang di atas 1 juta menggunakan bank BCA. Nah, berarti kita pakainya akun bank BCA ini ya, di sini penerimanya Ahmad Fahmi. Kan di sini kebetulan nggak ada ya Ahmad Fahminya, jadi kita bisa buat baru kayak buat data pemasok tadi kan. Oke. Ceknya sesuaikan, di sini ada CD 0001, tanggalnya sesuaikan tanggal 2 bulan 1 2018 dan alokasi dananya akun sewa dibayar di muka dengan nilai 9 juta. Sesuaikan aja ya 9 juta. Nah, setelah itu klik rekam. Ini nggak perlu diklik-klik giro apa-apa lagi ya, ini tinggal tulis rekam aja. Nah, kemudian selesai, transaksi 1 selesai. Kita masuk ke transaksi 2. Nah, dokumen transaksi 2 itu di sini ada pembelian aktiva tetap. Dari pembelian aktiva tetap, jadi kita tuh mau nambah ada AC, printer, sama laptop. Nah, di sini tuh pembelian aktiva tetap tuh kita masuk ke modul pembelian penerimaan barang. Pembelian, oke, kita masuk ke modul pembelian. Ada penerimaan barang. Klik baru. Kemudian kita pilih. Nah, di sini ada kan, kita kan pembelian aktiva tetap. Jadi kita beli ke orang lain nih kan. Jadi vendornya tuh kita di sini ada PT Elektro. Kita baru kan udah klik baru. Terus kita tulis nama pemasok. Nama pemasok di sini ada PT Elektro. Kita buat baru ya maksudnya PT Elektro. Dan jangan lupa di sini tuh kan ada DO, jasa sama tunai. Nah, jasa di sini kita checklist. Karena kalau misalkan kita tidak jasa, jadi deskripsi pesanannya bisa ditulis sama kita. Kan kalau misalkan nggak ditulis jasa tuh jadi cuman ada kayak pembelian HP, Samsung, casing, aksesoris, pokoknya yang kayak gitu. Ini kan kita pembeliannya aktiva tetap. Jadi kita tulis di sini deskripsi pesanannya AC, kodenya karena kita AC itu masuknya ke peralatan, jadi kita masukkan kode peralatan. Kode peralatan akun, atau ya mungkin di sini disebutnya akun ya. Kodenya peralatan, diterimanya 1 pcs, harganya 5 juta. Udah, dan PPN 10%. Terus printer Epson sama laptop Acer juga itu sama. Peralatan harganya 2 juta dan laptop Acer harganya 4 juta dan PPN 10%. Di sini ada tanggal pengiriman. Kan tanggal fakturnya tuh 3 juta. Berarti tanggal pengirimannya 3 juta. Kalau nggak ada nggak tercantum di sini nih di datanya nih ya. Kalau misalnya nggak tercantum di sini, kita masukin tanggal pengiriman tanggal 3 aja. Kemudian yang bagian pembeliannya demand nih, namanya maksudnya ya, namanya. Dan termin pembayarannya tuh 2/10 N/30. Dan total pajaknya tuh, jadi kita tuh total semuanya tuh 12.100.000. Total pajaknya tuh 1.100.000. Jadi saldo terhutangnya tuh 12.100.000. Paham nggak? Oke, paham ya Ibu.
Oke, klik rekam. Nah, udah transaksi 2 kan ya tadi tuh. Kita lihat transaksi 3. Di sini ada pelunasan faktur, pelunasan hutang ya, piutang pelunasan hutang. Pelunasan maksudnya pelunasan piutang, jadi dari orang ke kita masuk uang berarti kan. Nah, pelunasan faktur INF 01 tertanggal 26 Desember 2017 yang kemarin, yang tahun lalu maksudnya ya. Kita menggunakan akun bank BCA karena lebih dari 1 juta kan ya. Ini mah nggak ngaruh, maksudnya kan ini dari orang lain nih. Kita maksudnya nerima masuknya ke mana kan, masuknya berarti ke akun bank BCA. Lalu kita masuk ke Jahir, ke akun penjualan dan pelunasan piutang, penjualan atau pembayaran piutang usaha. Nah, di sini kan kebetulan yang mau bayar utangnya tuh Manda Telpo ya. Nah, di sini tuh kita punya utang ke Manda Telpo tuh 5.500.000. Salah maksud saya. Manda Telpo punya utang ke kita 5.500.000. Nah, Manda Telpo tuh bayar ke kita, bayarnya tuh cuman 1.500.000. Nah, berarti masih ada sisa kan 4 juta lagi kan yang di Manda Telpo. Nah, kita tulis di sini, klik invoice-nya ada INF strip 01. Nama saya Eva Narita, saya dari jurusan Sistem Informasi Akuntansi. Transaksi keempat itu ada faktur penjualan. Jadi langsung aja buka Jahirnya. Ada data penjualan masuk, terus klik invoice penjualan. Itu hasilnya ada di sana. Yang data kelima itu ada pendapatan jasa. Sama aja, hasilnya udah ada di penjualan, jadi tinggal klik saja penjualan di Jahirnya, terus klik lagi invoice penjualan. Di situ ada hasilnya yang transaksi kelima. Di transaksi keenam tuh ada faktur penjualan lagi. Jadi PT Budi Rahayu Suntosa tuh menjual lagi barang-barangnya. Kalau kita pengen lihat hasilnya di Jahir, langsung aja buka Jahirnya ke data penjualan. Udah ada hasilnya, tinggal klik aja invoice penjualan. Si ketujuh tuh ada bukti kas keluar, jadi keterangannya setoran modal pemilik masuk ke bank BCA. Kan ini udah ada tertera jumlahnya 150 juta masuk ke bank BCA, masuk ke rekeningnya. Kalau pengen hasil dilihat dari Jahir, terus buka aja, ada data kas dan bank. Klik aja di sana, ada kas keluar, hasilnya udah ada di sana, tinggal klik. Baik, kita lanjut ke transaksi 8 ya. Di sini transaksi 8 ada dokumen transaksi 8 yaitu penerimaan barang. Penerimaan barang di sini atau kita bisa disebut dengan pembelian. Jadi PT Budi Rahayu Suntosa ini membeli persediaan ke PT Ara Okta gitu ya. Baik, di sini tertera pembeliannya. Pembelian charger Nokia dan baterai Samsung. Chargernya ada 4 dengan harga 100.000. HP Nokia Z1 diterimanya 5 dengan harga 800.000. Kemudian ada baterai Samsung diterimanya 8 dengan harga 75.000. Jadi total keseluruhannya yaitu dan ini tuh dijumlahin dengan total pajak ya.
Jadi total keseluruhannya sejumlah 9.560.000. Kemudian di sini ada biaya pengantaran ya, biaya-biaya lain-lain, yaitu biaya pengantarannya sebesar Rp100.000. Jadi saldo terhutangnya di sini 9.560.000 dengan tanggal pengiriman tanggal 20 Januari 2018 dan termin pembayarannya 2/10/30. Ada bukti kas keluar PT Budi Rahayu Sentosa 1, dia membayar biaya listrik, telepon dan air seharga 3 juta melalui kas. Jadi kalau pengen lihat hasilnya tinggal buka aja kas dan bank, di Jahirnya terus klik bukti kas keluar. Di sana ada harga 3 juta, klik aja. Kita di sini akan memasuki transaksi 10 ya, teman-teman. Di sini ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar di sini PT Budi Rahayu Sentosa ini membayarkan gaji karyawannya yang berjumlah 2.175.000. Kan ini 2.175.000 ini tuh di atas 1 juta kan, berarti akun kasnya kita memakai Bank BCA dan penerimanya kebetulan pegawai kita itu bernama Diman. Di sini tertera pada tanggal 25 Januari 2018 dan saldo terhutang atau uangnya 2.175.000 dan nama akun yang harus kita masukkan itu adalah gaji direksi dan kasih dari kelompok 3. Mungkin lebih banyak kurangnya daripada kelebihannya. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.